Selamat siang sahabat Mawas yang terkasih, salam sehat selalu. Kali ini Mawas TV ingin mewawancarai, bentuknya dialog dengan Kabid Sumber Paroki Salib Suci yang kita cintai. Suasana berbeda sekali dengan kebiasaannya. Biasanya kita outdoor, dan kali ini kita mencoba studio baru Mawas TV yang kebetulan dengan Pak Fidelis. Bagaimana perjalanan, bagaimana program, bagaimana langkah-langkah yang akan dilakukan oleh Pak Fidelis untuk mensukseskan program Kabid Sumber. Saya perkenalkan dengan beliau. Mari. Selamat siang Pak Fidelis. Selamat siang Pak Buku. Biar lengkap, Pak Fidelis namanya siapa Pak Fidelis? Oke. Sahabat Mawas TV yang terkasih, nama lengkap saya Wilhelmus Fidelis Sudiharjo. Baik, Pak Wilhelmus. Pak Wilhelmus sudah di swab? Sudah Pak ya? Sudah poster. Oh, sudah poster. Kebetulan kita juga sudah poster sama. Kita buka aja Pak ya. Oh iya. Pengap nih saya. Oke Pak. Siap. Nah, kita lebih lega Pak. Baik Pak Wilhelmus. Program dari Kabid Sumber tentu ada bidang-bidang yang dibawain. Ya. Kira-kira bisa Pak Fidelis untuk. Terima kasih. Ini pertanyaan yang sangat menarik. Pertama, kenapa kok disebut Kabid bidang sumber? Oh, bidang sumber. Ya. Oke. Karena memang bidang sumber itu tugasnya mengenalkan, membimbing, mengarahkan seluruh umat beriman pada iman Kristiani. Lalu berkaitan dengan hal itu, maka kekhususan program dari Kabid Sumber ini pun juga adalah terarah dan bersentuhan langsung dengan pembinaan iman umat, mengembangkan ajaran gereja dan tradisi Katolik. Sehingga kedepannya kita akan mencoba untuk mempersiapkan sejumlah kader yang berkualitas, tidak hanya pengetahuannya juga keterampilannya untuk menghadapi tantangan dunia dewasa ini. Nah, yang menarik bahwa di bawah Kabid Sumber ini ada 3 rumpun pastoral. Yang pertama CKTKC. Lalu tahun ini untuk CKTKC-nya itu ketuanya Mas Andreas Gatot dari lingkungan Santa Teresa, Kalkuta. Lalu yang kedua Liturgi. Ketuanya Mas Albertus Jeffrey dari lingkungan Santa Maria. Lalu yang ketiga CKKS, Kerasulan Kitab Suci. Ketuanya yaitu Mas Yohanes Sena dari lingkungan Arnoldus. Ya. Begitu. Kelihatannya muda-muda Pak ya itu ya? Ya, tahun ini mungkin kehendak Tuhan ya. Yang muda-muda semua untuk ada di bidang ini. Wah, itu lebih bagus Pak ya. Jadi supaya nanti yang muda pun bisa untuk tampil memperkenalkan, atau katakanlah bisa disebut bahwa yang muda pun bisalah untuk tampil memperkenalkan gereja kepada umat, supaya umat kembali ke gereja. Karena sekarang kan sifatnya gereja mengajak untuk umat kembali ke gereja setempat gitu ya. Betul sekali. Bisa dilanjutkan tadi. Berkaitan dengan bidang sumber ini, kami punya spirit ya 3 seksi ini, bahwa selama kita diberi tanggung jawab dan ditugaskan, yang kita lakukan adalah kita mewartakan Kristus. Yang kita suarakan Kristus, bukan kehebatan masing-masing. Ya, tetapi tujuan kita itu ya mengenalkan Kristus, menghadirkan Kristus kepada umat kita, khususnya yang ada di Paroki Salib Suci. Ya, begitu Pak. Gitu Pak ya.
Tadi ada katekese, ada kerasulan kitab suci, Ya. terus ada si liturgi. Ya, betul. Program-program itu disusun, apakah ada hambatan, Bapak? Dalam aplikasi ya, Pak ya, dalam aplikasi. Karena kan umat kadang-kadang, kalau katakanlah kita sebut liturgi. Ya. Kok liturginya begitu? Biasanya nggak begini. Nah, Iya. gitu Pak ya. Terus ada lagi untuk kitab suci. Itu kan sangat susah sekali bagi orang Katolik. Betul. Bagaimana itu Bapak membuat program bersama Ya. para tim tadi agar umat bisa merasakan enjoy gitu Pak ya, Iya. programnya bukan tertulis tapi applicated gitu Pak. Iya. Gimana Pak? Terima kasih. Untuk program tentunya dari Kabid Sumber, Hmm. antara lainnya si katekese, Mhm. liturgi, kerasulan kitab suci, kita tetap bermuara kepada arah dasar Keuskupan Surabaya, Oh. yaitu persekutuan murid-murid Kristus yang dewasa dalam iman, Mhm. guyup, penuh pelayanan dan misioner. Mhm. Maka memang kedepannya program kita itu memang fokusnya kepada lingkungan. Hmm. Artinya apa? Umat terkecil Pak ya. Iya, lingkungan itu kan sebagai akar. Ya. Akar. Hmm. Jadi tidak ada paroki tanpa lingkungan. Lingkungan itu harus hidup Ya. supaya nanti paroki akan semakin hidup. Mhm. Nah, dalam program ini kedepannya memang kita sudah mewacanakan bahwa kita mulai dari CKTGC, kita mencoba bagaimana supaya umat itu antusias terlibat dalam katekesi. Ya. Nanti di lingkungan dia bisa menjadi pemandu doa, membawakan renungan. Ya. Lalu liturginya juga demikian. Kita pun juga sudah mulai merencanakan bagaimana supaya lingkungan itu semakin mencintai liturgi, semakin mencintai Ekaristi. Maka memang kita mencoba untuk kedepannya kita pertama yang mau kita lakukan itu klinik dirijen. Ya. Oh. Karena memang tujuan kita supaya banyak umat itu yang terlibat dalam kegiatan pelayanan hidup menggereja khususnya berkaitan dengan liturgi. Sama juga dengan kerasulan kitab suci. Ya. Kerasulan kitab suci itu kan katanya Santo Hieronymus tidak mengenal kitab suci berarti tidak mengenal Tuhan Yesus. Maka kita sinergis dengan formasio khususnya mulai dari usia dini biak ya kita untuk membiasakan anak-anak itu mencintai kitab suci, memiliki kitab suci, membaca kitab suci. Supaya ketika mereka dari kecil sudah mengenal kitab suci, mencintai kitab suci, saya kira nanti dewasanya mereka akan menjadi orang Katolik yang tangguh untuk menghadapi berbagai macam tantangan. Memang harapan kita ke depannya bahwa umat salib suci, ya, mulai dari lingkungan, ya semakin banyak yang mencintai kitab suci. Ya, karena kitab suci itu kan memang fungsinya itu untuk mengarahkan. Ya. Ya, tadi ada katekese, terus itu berarti nanti ada yang bisa membimbing umat. Ya. Gitu. Berarti kan butuh pelatihan Pak itu Pak ya? Oh pasti. Nah, bentuk pelatihan, pengadaan pelatihan itu bagaimana Pak? Untuk pelatihannya nanti kita akan, karena tahun 2022 ini yang berkaitan dengan program strategisnya Keuskupan, dasar Keuskupan kita Surabaya itu tahun sakramen, maka bersama dengan CKTGC nanti kita akan ada apa namanya latihan ya pembinaan bagi KTGC di lingkungan untuk mereka berani untuk membawakan renungan ketika mereka nanti terjun di lingkungan. Ya. Kita belajar kitab suci bersama. Nah ini 3 rumpun ini satu-satunya tak terpisahkan. Karena nanti di lingkungan pun juga demikian. Ketika ada misa, ya pasti butuh katekese untuk membaca, menjadi lektor misalnya. Pasti juga butuh apa namanya si liturgi untuk memandu lagu. Butuh kitab suci juga, ya orang-orang yang juga punya akuntabel di kitab suci.
Jadi tiga seksi ini memang ya harus sinergis, bekerja sama dengan perangkat pengurus yang ada di lingkungan. Pak Fidelis, tadi dibilang katekise, terus melibatkan satuan terkecil dari lingkungan tadi, gereja, umat terkecil gitu ya. Pasti butuh kaderisasi. Ya. Apakah ada kesulitan, Pak, untuk mengkader ini tadi? Karena biasanya indah dalam pelaksanaan, dalam perencanaan gitu ya. Tapi biasanya kesusahan itu di dalam pengkaderan. Bagaimana Bapak menghadapi kesulitan itu? Atau memang ada kesulitannya? Ya. Silakan Bapak. Terima kasih. Ini juga pertanyaan yang sangat bagus. Bahwa untuk melakukan suatu pengkaderan, memang selalu ada tantangan. Tantangannya orang itu kurang tertarik ya, untuk menjadi pengurus terlibat dalam karya pastoral paroki dengan berbagai macam alasan. Ya. Alasannya klasik. Ya. Saya tidak bisa. Saya tidak punya waktu, ya, dan lain-lain. Nah, ini memang tantangan dalam karya pelayanan pastoral, khususnya paroki kita. Nah, bagaimana nanti ke depannya strategi kita supaya banyak umat yang mau terlibat, khususnya dalam katekese ini, ya kita selalu menyuarakan bahwa ya, pelayanan itu indah. Ya. Pelayanan itu indah. Mengapa? Karena kita harus menyadari Tuhan sudah lebih dahulu melayani kita. Nah, inilah waktu kita untuk kembali melayani Tuhan. Melalui talenta yang kita miliki. Jangan takut, jangan khawatir. Bahwa dalam kekurangan kita, Tuhan akan menyempurnakan. Tuhan akan menambahkan. Selama ini kan umat kita selalu mengatakan, saya tidak bisa, saya tidak mampu. Ya. Padahal kalau kita lihat ya, cerita-cerita di kitab suci ini, banyak orang yang ketika dipilih, dipanggil oleh Tuhan selalu mengatakan, saya tidak bisa, saya tidak mampu. Tetapi Tuhan mengatakan, sejak dalam kandungan aku sudah mengenal kamu. Ya. Maka tidak ada istilah bahwa kamu tidak mampu, kamu pasti mampu. Yang pertama kuncinya bahwa kita mau apa enggak. Kalau kita mau, saya kira karena yang kita lakukan ini kan proyeknya Allah, Pak. Betul. Proyeknya Gusti Allah. Nah, kalau proyeknya Gusti Allah, saya kira Tuhan tidak akan membiarkan kita bekerja sendirian. Ya. Penyelenggaraan ilahi itu selalu ada. Asal satu kita harus percaya. Ya. Menarik sekali. Ada statement Pak Widiwis tadi mengatakan bahwa Tuhan sudah tahu. Ya, terus dalam orang itu tidak perlu takut untuk semuanya berangkat dari tidak bisa. Ya. Dengan ada pelatihan tadi, Pak ya, orang untuk dilatih untuk bisa melayani apa tugas-tugas dari yang diemban di Kapit Sumber tadi. Iya, betul. Terus Pak Fidelis, bagaimana? Mohon maaf, ini perannya otomatis kan butuh sebuah mercusuar agar programnya tersampaikan dan Komsos sebagai wadah untuk ke sana. Betul. Gitu. Makanya kami sangat membutuhkan kerjasama dari Komsos. Iya, Pak. Ya, karena bagaimanapun juga Komsos ini kan ya adalah marketing, ya. Marketing ya. Iya. Bagaimana supaya kegiatan-kegiatan di gereja itu menarik minat umat kita. Ya, makanya peran Komsos ya sangat dibutuhkan untuk kegiatan Kapit Sumber ini, sehingga mereka menyadari, oh ternyata ada kegiatan ini, ada kegiatan itu. Ya, kalau selama ini saya hanya sebagai umat biasa, apa salahnya kalau sekarang saya ingin melayani seperti yang lainnya. Ya. Karena memang hakikatnya gereja itu kan harus melayani. Ya. Sebagaimana sang guru sejati kita.
Ya, Dia ya, datang bukan untuk dilayani kan, ya, tapi saya untuk melayani. melayani. Nah, kita ini kan juga ya orang yang percaya kepada Sang Guru sejati kita. Kita sudah dibaptis. Berarti kita punya tanggung jawab, kita punya kewajiban selain kita sudah mendapat hak kita. Ketika kita menerima sakramen baptis kan, hak kita kan dosa kita dihapus, kita diangkat menjadi anak Allah. Kewajiban kita apa? Kewajiban kita adalah terlibat dalam karya-karya Kristus, menjadi imam, nabi, dan raja. Dan juga bisa diewajantakan dalam panca tugas gereja. Begitu. Baik. Komsos tentu akan mendukung itu. Dan tentu peran dari Kabid Sumber untuk mendukung Komsos dalam konteks bahwa bagaimana mereka untuk kita ekspos ke Mawas TV sehingga mereka punya sebuah pengekspresian diri, bahwa mereka juga kita kita hargain untuk sebuah pelayanan tadi. Betul. Nah, kembali nih Pak, Komsos akan mendukung, ya kan, Kabid Sumber dalam program-programnya ini. Siap. Tentu Komsos ingin nih bagaimana share dari Kabid Sumber kepada umat sahabat Mawas TV yang terkasih. Ya, oke. Silakan Pak. Sahabat Mawas TV yang terkasih, kita punya Komsos Salib Suci. Ya. Membutuhkan dukungan dari kita semua dengan cara like, subscribe, share, bagikan kepada teman-teman kita, sahabat kita dimanapun mereka berada, agar Komsos Salib Suci, ya, Mawas TV Salib Suci semakin jaya dan berkembang. Karena ya, Mawas TV ini sudah nyata karya-karyanya selama ini, seperti yang kita lihat sebelum kita merayakan Ekaristi, selalu ada sapaan dari Mawas TV melalui orang-orang muda Katolik di Salib Suci. Terima kasih Pak. Terakhir Pak, Oke. closing statement dari Bapak. Harapan-harapan dari Kabid Sumber kepada umat supaya umat ikut aktif, umat mau menjadi kader-kader yang diharapkan tadi dari program-program yang sudah terinci. Silakan Bapak. Ya. Umat Salib Suci yang terkasih, sekali lagi hakikatnya gereja itu adalah hidup berkomunitas, hidup berkomunio. Sebagaimana yang dituliskan dalam Kisah Para Rasul bab 2 ayat 41 sampai 47. Cara hidup jemaat perdana. Maka sebagai umat Katolik, Gereja Katolik Salib Suci, mari kita satukan langkah, menumbuh kembangkan iman kita melalui talenta yang Tuhan berikan kepada kita. Gereja Katolik Salib Suci sudah buka. Mari kita hadir untuk merayakan iman kita sebagai puncak dari seluruh peristiwa hidup kita melalui Ekaristi Kudus. Yang pertama. Yang kedua, hakikatnya gereja Katolik adalah melayani. Mari kita melayani, bukan untuk mencari berkat, tetapi untuk membagi berkat. Mari kita melayani, bukan untuk mencari berkat, tetapi untuk membagi berkat. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih. Terima kasih Pak Fidelis. Bincang-bincang kali ini ada mengena sekali di saya bahwa peran umat harus dilibatkan dan umat diminta untuk kembali ke gereja supaya Gereja Salib Suci sendiri kembali meriah seperti kemarin-kemarin, banyak umat yang datang, dan semoga program-program dari Kabid Sumber sukses. Salam sukses Pak Fidelis. Terima kasih. Selamat sukses juga untuk Mawas TV. Terima kasih. Sahabat Mawas yang terkasih, demikian bincang-bincang kita dengan Bapak Fidelis. Semoga apa yang disampaikan
oleh Pak Fidelis tadi berkenan di hati umat beriman, sahabat Mawas TV yang terkasih. Bagaimana, apa yang harus kita lakukan? Mari kita kembali ke gereja agar kita tahu bagaimana perkembangan gereja lokal kita. Selamat siang, sampai jumpa kembali, sahabat Mawas yang terkasih, sehat selalu. Sahabat Mawas TV yang terkasih, pada kesempatan ini saya ingin mempersembahkan satu pujian berkaitan dengan hidup kita. Hidup kita adalah sebuah kesempatan. Maka jangan kita sia-siakan hidup ini. Mari kita melayani Tuhan. Karena Tuhan sudah lebih dahulu melayani kita.